Oke, halo guys, ketemu lagi di video Grok Mastery ya. Ini sekarang kita ke bagian ketiga dari video series Grok Mastery. Ini mungkin jadi bagian yang saya rasa cukup mengasihkan ya. Ini kita di bagian Image Generation and Processing ya. Di sini gunanya menguasai fitur gambar di Grok. Ini enak nih, kita bisa banyak use case-nya ya. Di sini kita akan coba belajar. Pertama, generate gambar, analisa gambar, ngejiplak gambar, sama edit gambar. Nah ini bakal asik banget nih. Kita coba satu-satu dan nanti kalian bisa coba berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian ya. Nah di sini mungkin ada catatan dulu ya. Untuk bisa mengakses Grok di X, untuk ini kalau nggak salah perlu akun yang usianya 7 hari. Jadi kalau kalian baru bikin sekarang ya sabar dulu, atau kalau punya akun yang udah lama ya baru bisa gitu ya. Dan untuk pengguna yang tidak berbayar dibatasi 3 request per hari kalau nggak salah untuk image ya. Gitu. Nah ini image generation, pokoknya prinsipnya adalah kita harus jelas dan direct, hindari hal-hal yang terlalu ngambang. Misalnya kalau misalkan saya ngomong seorang pria belajar tinju misalkan gitu. Itu kurang jelas. Mungkin kita bisa seorang pria di usia 30-an, misalkan orang kulit putih atau orang hitam atau orang Asia sedang belajar tinju di gym, dia memukul samsak menggunakan alat tinju yang lengkap. Itu bakal lebih lebih bagus nanti seperti itu. Terus ya tipsnya juga lakukan iterasi. Kalau jawabannya kurang memuaskan, misalkan ternyata loh kok misalkan kita bikin yang tadi seorang pria belajar tinju kok mukulin samsak doang. Oh, ditambah deh sekarang dia sedang sparring lawan-lawannya misalkan kayak gitu. Itu ada bisa bisa kita lakukan juga seperti itu. Habis itu kita bisa melakukan analisa image. Jadi kita upload gambar lalu dianalisa sesuai perintah aja gimana. Contoh kalau kalian para trader ya, kalian bisa ngeanalisa grafik, nanti bisa Grok bisa ngasih analisanya. Terus ada iklan, misalkan kalian orang yang pengen bikin iklan, lihat ada poster iklan yang bagus, analisain dong ini suksesnya gimana caranya. Nanti kalian juga bisa ikut juga gitu dari kesuksesan iklan tersebut, bisa bisa kalian tiru gitu ya. Dan yang sekarang yang terakhir di jiplak gambar. Jiplak gambar itu misalkan kalian nemu gambar yang bagus nih. Nah, kalian pengen AI juga memproduksi gambar seperti itu. Kalian tinggal upload lalu bilang, tolong dibikinin prompt untuk gambar ini. Nanti kalian generate lagi, nanti akan keluar gambar yang serupa gitu ya. Terus kita juga bisa edit video, sorry, edit edit image ya. Ini enak banget buat kalian yang punya bisnis misalkan. Ini foto produk di sini udah enak banget. Dan lain-lainnya nanti kita coba langsung hands on aja ya. Yuk kita hands on. Saya udah siapin X saya di sini. Kita langsung ke Grok aja ya. Grok, kita mulai baru. Nah, yang paling gampang, misalkan saya pengen gambarin diri saya sendiri. Ini langsung nih, ada fitur Draw Me ya. Draw Me itu udah ada sesuai dengan profil picture yang kalian pakai di Grok ya. Di X ya. Nah, nanti akan keluar. Nah, tunggu aja image generationnya di sini. Nanti saya coba kasih lihat ya cara-cara ngeditnya ya. Nah, ini berbagai style ya. Ini ada mungkin anime, ini ada kartun, ini ada apa lagi nih? Ini kayak lukisan-lukisan kanvas zaman dulu ya. Nah, mungkin yang ini ya kita coba di sini. Edit di sini ya. Cara ngeditnya itu tinggal langsung pengen dikasih aja change-nya mau apa. Describe what to change in image. Jadi kalian mau apa? Oke. Can you misalkan ya, please make me a bit more muscular. Saya pengen lebih berotot ceritanya. In this image, terus jangan lupa ini nih, do not change anything else. Jadi biar biar dia nggak ngubah yang lain-lainnya gitu. Nah seperti itu. Jadi ceritanya saya pengennya bikin kayak gitu, tapi nanti lebih berotot gitu. Tentu bakal agak beda-beda namanya AI generate-nya ya. Kita coba lihat dulu hasilnya gimana. Nanti kalau misalkan ternyata kurang puas tinggal diubah lagi. Itu yang tadi saya bilang bisa dimodifikasi promptingnya. Nah di sini kan kelihatan saya kurus ya. Ini sedikit lebih gede mungkin gitu. Ini kan dibandingin. Nah ini agak-agak sama ya udah. Terus mungkin kita coba edit sekali lagi ya. Can you add jenggot ya, beard in this image? Do not change anything else, gitu. Oke? Nah ini gini. Nanti habis ini kita coba. Kalau kita mau menggambar sesuatu apa gitu ya, nanti kita coba. Misalkan kalian pengen gambar komik atau bikin buku-buku kayak visual novel, bisa kita pakai di sini. Coba nanti kita coba gambarin ya, misalkan ya. Nah ini ada tuh jenggotnya tuh kayak gitu. Nah, jenggotnya ada dua style yang kayak gini atau kayak gini. Nah,
Oke, nah saran saya kalau misalkan topiknya beda, itu kalian buka Grok yang baru. Karena kalau nggak kadang-kadang suka nyambung sama yang atasnya. Jadi kalau misalkan saya pengen gambarin saya harimau, nanti harimaunya nyambung-nyambung sama gambar ini gitu. Nah, jadi di sini kita bisa coba yang new ya, new chat gitu ya. Nah, di sini langsung kita bilang apa? Generate misalkan an image. Kalau saya misalkan pengen gini, of a tiger running lari di mana ya? In a dense forest. Di hutan yang lebat. Oke, okay. The tiger is muscular and is chasing a buffalo. Contoh gitu ya. Jadi gambarkan harimau lari di hutan yang lebat, harimaunya berotot dan mengejar kerbau. Coba bisa nggak kita lihat? Dan ya kalian harus tahu ya kalau di sini pasti kadang-kadang ada ngawurnya ya. Nanti ngawurnya tinggal diperbaiki-perbaiki gitu seperti itu. Kita coba lihat. Oh agak kebalik ya. Malah dikejar sama kerbau ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini contohnya seperti itu. Nah bisa seperti ini. Tapi kalau bisa lebih jelas lagi. Atau kita mau coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Gini deh. Draw me apa ya? Kalau misalkan kita mau bikin komik atau itu ya. Night gini. Oke. Saya gini. Medieval night fighting a dragon. Nah, coba ini ya. Kita jadi ngegambar apa namanya? Kesatria abad pertengahan untuk melawan naga gitu. Nah, ini contoh di generationnya. Nah, ini jadi kayak gini. Nah, nanti kalau mau lebih detail lagi ntar mungkin kita harus bisa ngejelasin ya caranya nanti mungkin dari sudut pandangnya atau mungkin stylenya seperti apa atau segala macam gitu. Dan di sini bisa juga ngasih juga nih. Bisa ngasih magical aura, stormy sky kalau mau ngikut sama apa namanya? Sama saran-sarannya boleh juga, misalkan with magical aura. Nah, sambil nunggu, saya mau coba fitur analisa si Grok ya. Kita coba ya. Saya coba bikinin ada chart ya, chart trading gitu ya. Nah, kita coba Grok bisa nggak nih nggak analisa. Nah, saya coba buka chartnya Bitcoin ya. Nanti kita lihat Grok bisa analisa atau enggak. Kalau misalkan ternyata bisa, kan lucu jadinya ya. Coba ya. BTC USDT kita coba chart BTC dengan time frame misalkan 1 hari gitu ya. Kita ilangin semua aja. Kita pakai volume doang. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ntar ini saya ilangin gambar semuanya. Di sini kayak gini bentukannya ya. Nah, di sini tapi ini harus diunduh dulu. Nanti kita upload ulang gitu, seperti itu. Nah, ini kita coba di sini. Di sini kita upload gitu ya. Upload gambarnya saya taruh mana ya? Harusnya di download. Nah, di download. Nah, ini. Sorry, kita pakai tab baru ya, chat baru ya, biar biar nggak terlalu ini ya, biar nggak sama, biar nggak nyambung sama yang sebelumnya. Nah, di sini please analyze gini ya, please analyze this BTC USDT chart. Dah, kita coba bisa nggak, berhasil nggak nih? Teng teng teng. Dari November 2024 sampai 1 Mei 2025, bener nggak? Bener ya, ini dari November sampai 1 Mei. Terus tulisannya lagi movement pergerakannya begini 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 begini, terus ada dan segala macam, ada volumenya juga, levelnya juga, tren dan momentumnya gitu ya, udah. Terus potensial skenario nya nih, ini kalau dia break di atas 97.500 bisa ke 100.000, atau kalau gagal bisa bikin dia ke 90.000 gitu. Udah gitu aja. Nah, ini kalau kita kasih indikator, coba saya pakai indikator apa ya, RSI misalkan ya, mana RSI. RSI sama moving average misalkan ya. Ini contoh aja ya. Moving average 21. Oke, kita coba di apa namanya? Di download gitu ya. Download. Nah, terus saya upload lagi di sini. Di sini yang ini ya tadi ya. Oke. Di sini saya tulis I have added bener kan ini yang ini ya? Coba kita cek dulu. Bener nggak gambarnya? Iya, yang ini ya. Oke, I have added indicators here. Please refine your analysis. Nah, udah. Nah, itu cara analisa gitu. Atau sambil nunggu ya, sambil nunggu. Kalian punya iklan yang bagus, misalkan. Oh, ini kayaknya ada sedikit kesalahan. Oh, dia malah
malah apa namanya nge-generate gambar. Oh, berarti kita, nah ini contoh salahnya kayak gini. Jadi kadang-kadang kalau kita mau topik baru buat gambar itu bikin baru aja. Ini dia malah bikin ulang ya. Oke, di sini kita bisa di sini bikin ulang baru ya. Nah, di sini please analyze this. Nah, gini. Sambil nunggu dia analisa, kita bisa juga melakukan analisa iklan. Nah, contoh, kalian punya ada iklan yang bagus nggak kira-kira? Misalkan saya asal ya, saya tadi udah download iklan salah satu minuman ya, Coca-Cola gitu. Kita bisa nganalisa iklannya itu, gitu. Dan kebutuhannya apa? Bisa juga. Nah, ini udah ada ya, pakai dia nge lihat apa namanya si indikatornya. Nah, kita coba ulang. Saya mau analisa iklan. Nah, di sini saya coba. Ini saya udah ada ya gambar. Nah, ini ada poster. Please langsung aja gini. Please analyze these ads dalam kacamata gitu ya, in POV of a marketer, seorang marketer, atau kalau dari customer boleh juga atau gimana. Oke, saya dari customer deh. Jadi biar kita ceritanya bisa memahami sudut pandang customer kayak gimana. Ini bisa loh. Nah, nah di sini, nah ini Coca-Cola bikin iklan yang vibrant dan inviting dan segala macam segala macam. Nah, seperti itu. Jadi dia ngasih tahu iklannya itu kelebihannya apa gitu. Nah, kita bisa sekarang ke Jiplak. Nah, kita bisa bilang kalau saya create the same ads, please generate the prompt that must be used. Jadi kalau saya pengen bikin iklan yang sama pakai AI, tolong bikinin promptnya. Nah, di sini kita langsung kopas aja. Nah, gini, copy, kita bikin grok baru lagi. Tapi nanti hasilnya akan agak berbeda ya, nggak masalah gitu. Di sini, eh, ini jangan desain ya, draw me. Nah, gini. Kalau karena kata-kata draw me itu langsung gambar. Kadang-kadang desain itu mah dia ngedesain bentuknya gitu, atau pakai kata-kata. Ini kalau udah ada kata-kata draw me atau generate image itu perintah untuk bikin gambar ya, kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini bisa. Nah, nanti kalau kurang cocok kan tinggal kita ganti. Ini misalkan ini kurang cocok, ya udah kita tinggal edit. Nah, misalkan ini edit, remove all the text. Nah, gini ya, remove all the text and gini dulu deh, satu-satu. Biasanya kalau terlalu banyak nanti dia bingung sendiri. Nah, nanti dia akan bikin gambar yang sama tapi tulisannya hilang gitu, kayak gitu. Coba. Nah, teksnya jadi nggak ada kan, gitu. Nah, kita bisa tambah lagi teksnya diganti jadi apa gitu, itu bisa banget. Jadi kita bisa ngejiplak iklan gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang buat kalian yang punya misalkan usaha makanan atau usaha kecil-kecilan, kalian bisa menggunakan foto produk yang bagus banget nih. Nah, ini kita coba buka ulang lagi dulu ya. New chat, coba lihat saya ada ininya nggak ya, ada gambarnya nggak ya. Nah, ini baru dapat asal aja gambar burger ya. Nah, bilang aja please make a product photo of this with, misalkan saya mau nge-fusion ya, with a Japanese restaurant style. Jadi bikinin foto produk buat ini tapi pakai style restoran Jepang, bisa keluar nanti gitu. Atau misalkan saya coba cari ya apa ya, parfum ya, kita cari aja asal gambar parfum ya, kita coba misalnya apa ini ya, saya ambil asal aja ya, ini asal aja ya. Ini Shalimar parfum inisial. Saya save dulu. Saya simpan di komputer ya. Nah, saya simpan di desktop aja. Nah, kita lihat dulu hasilnya gimana. Nah, ini kayak gini. Nah, gitu kan? Bisa ya. Atau kita bisa pakai sushi bar setting nanti keluar sendiri. Kita coba contohnya yang buat apa? Parfum tadi ya. Kita new lagi. Nah, ini kita bisa bilang make a product photo. Nah, gini. Biasanya kan parfum biasanya elegan, romantis gitu kan. Nah, langsung aja make a product photo of this perfume with apa namanya, elegan, misalkan elegan luxury style, bisa tuh kayak gitu. Oke. Nah, habis ini nanti ada satu editan lagi yang mau saya coba ajarin ya.
Contoh ya, di sini nanti kita lihat gambarnya lumayan mirip ya dari yang atas sama yang bawah. Nanti dikasih backgroundnya kayak gini. Nanti tinggal kita ini aja. Ya udah ini bisa masukin ke misalkan Instagram kalian, TikTok kalian atau apa segala macam gambarnya udah bagus gitu seperti itu. Kita coba tambah nih apa in marble texture misalkan. Kita ngikutin sama apa namanya sama rekomendasinya Groknya ya. Gitu. Nah, gini. Bagus tuh. Backgroundnya ada background marble seperti itu. Sorry ya guys, ada suara bayi. Ini anak saya sambil nangis. Tapi nggak apa-apa ya, masih bisa dicerna kan. Nah ini, enak kan kayak gini. Nah, misalnya saya mau ganti mereknya ya. Change kita bisa juga change the text in the bottle into aing macan. Misalkan kayak gitu. Cobain. Ini jadi fitur-fitur image sih powerful banget sih di sini sih. Nah ini juga kita bisa ya nanti generate misalkan kalian jomblo gitu. Kalian foto kalian bilang aja tambahkan berdiri dengan cewek gitu. Nanti dapat bisa generate gambarnya. Nah ini kan aing macan ada produk gitu. Bisa kan? Nah, atau misalkan tambahin orangnya pengen tambah banyak nih, tambahin anak-anak di sini. Bisa nih. Coba ini contohnya ya. Kita ini di foto saya add atau bisa juga dari dua dua image ya. Kita bisa coba ya dua image ya. Gini, bentar. Yang foto saya, terus foto yang burger tadi itu ya, burger. Nah, make me eat the burger. Cuman kalau ini masih agak terlalu ini ya, masih agak terlalu kasar biasanya. Harus diperhalus lagi nanti. Nah, di sini coba kita lihat dulu hasilnya gimana. Nah, ini biasanya ininya nggak akan berubah. Tuh, ini saya jadi lagi makan burger bisa kan? Oke ya, bisa ya. Jadi buat iklan boleh juga. Cuman ini nggak proporsional tapi ya udah biarin lah. Lucu lah. Ada bisa juga nih add glowing aura. Ini kayak seolah-olah burgernya enak. Itu kalian kalau punya ide bisnis makanan bisa juga kayak gitu. Nah, di sini gini, coba ada glowing auranya nggak? Oh, ada dikit ya, ada petir-petirnya tuh. Nah, ini ada contoh lagi. Jadi kalau misalkan gambarnya bukan yang realistis, tapi misalkan pakai style kartun itu lebih mudah. Nih, saya coba contoh. Jadi kan foto saya tuh udah pernah saya ini ya, saya bikin komik ya kayak gini ya. Nah, ini di sini bisa can you add terus saja my wife and my son in this pic. Nah, nanti tambah ada gitu. Ada orangnya ditambahin seperti itu. Nah, coba lihat, kita cek, coba. Nah, ini ada sayanya, nah, ini ada, nah ini tambahin nih, ada bisa nih. Nah, kalian kalau mau nambah gambar bisa nih. Tapi lebih gampang kalau misalkan yang udah kartun gini. Kalau yang gambar beneran nanti biasanya agak aneh-aneh. Agak taunya mukanya nyatu, satu orang kepala dua kayak gitu. Jadi kalau pakai kartun ini lebih mudah ya, gitu ya. Oke, gitu ya buat Grok. Mungkin ini bisa tambah-tambah juga ya nanti bisa dirubah tempat dan segala macam gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tinggal kreativitas kalian aja mau bikin iklan, mau bikin komik apa segala macam langsung dimanfaatin aja. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. See you.